Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala amma ba'du. Ayah bunda serta saudara dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam hari Ramadan pada bagian ke-9 tentang jenis uzur orang yang tidak puasa. Ya bunda sekalian, target kita yang ke-8 kemarin kita bicara tentang ada dua jenis uzur. Pertama, uzur yang sifatnya akan hilang. Ada 3 di situ, yaitu diantaranya adalah musafir, orang sakit, dan wanita haid. Yang kedua adalah uzur yang memang tetap uzurnya. Itu diantaranya seperti orang tua renta dan orang sakit yang memang secara medis sembuhnya susah sembuhnya menurut para medis. Kita telah bahas kemarin tentang musafir ya, musafir, dan kita juga masuk sedikit tentang pekerja berat ya. Hari ini ayah bunda sekalian kita akan coba membahas tentang masalah perempuan ya. Masalah perempuan, uzur perempuan, yaitu wanita yang haid ya, wanita haid serta wanita hamil dan menyusui. Kita ambil dulu ayah bunda sekalian tentang masalah wanita haid. Ayah bunda sekalian, pada kajian awal sebagaimana yang kita ketahui bahwa wanita haid itu mereka dilarang untuk sholat, mereka dilarang untuk berpuasa selama mereka haid. Namun ayah bunda sekalian, tidak ada pilihan lain bagi wanita haid kecuali dengan mengqada puasa. Jadi jelas ya, mengqada puasa yang mereka tinggalkan selama bulan Ramadan. Dia mengqada puasanya selama bulan Ramadan. Maka wanita yang dalam kondisi nifas juga dikiaskan demikian. Jadi wanita haid dan nifas juga dikiaskan demikian, sehingga wanita nifas juga wajib mengqada puasanya yang tinggalkan di bulan Ramadan. Baik. Sekarang kita mungkin yang agak lebih kita diskusikan tentang puasa wanita hamil dan menyusui. Puasa wanita hamil dan menyusui. Ini para ulama ikhtilaf ya, berbeda pendapat tentang wanita hamil dan menyusui ini. Apakah mereka diikutkan kepada orang-orang yang uzurnya akan hilang sehingga mereka mesti mengqada, atau diikutkan kepada orang-orang yang uzurnya tidak hilang sehingga mereka bisa membayar fidyah. Asalnya adalah apabila seorang wanita mampu dan dokter telah memberikan jaminan bahwasanya ia sehat-sehat saja, janinnya sehat-sehat saja untuk berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa. Namun apabila dikhawatirkan dengan berpuasa, lemah fisiknya atau khawatir janinnya sakit, maka hendaklah ia berbuka. Lantas, apabila wanita berbuka dan tidak berpuasa mereka karena asbab uzur tadi itu, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka membayar fidyah? Apakah mereka mengqada? Apakah mereka kedua-duanya? Ya benar sekalian, ada beberapa pendapat ya. Setidaknya ada 4 pendapat ulama tentang ini. Yang pertama adalah mengqada secara mutlak. Karena dianggap bahwa uzurnya wanita hamil dan menyusui ini tidak tetap, dia bisa hilang. Sebab kan tidak selamanya seseorang itu hamil dan menyusui. Sehingga ditetapkanlah hukumnya wanita hamil dan menyusui ini dia mesti mengqada dan tidak perlu bayar fidyah. Dia mengqada, ini pendapat daripada mazhab Hanafi atau Hanafiyah. Ini yang pertama, qada secara mutlak.
Yang kedua adalah dibedakannya antara wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil wajib atasnya mengqadha saja. Wanita hamil wajib atasnya mengqadha saja. Adapun wanita yang menyusui maka wajib atasnya mengqadha dan fidyah. Inilah pendapat Maliki. Mazhab Malikiyah menerangkan dengan dua, membedakan antara wanita hamil yang wajib mengqadha saja, sementara menyusui dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Pendapat mazhab yang kedua, mazhab Maliki. Benar sekalian, itu yang kedua. Sekarang kita coba perinci. Kita memperinci yang ketiga adalah, apa kita perinci? Yang pertama adalah, apabila ia tidak berpuasa karena takut sesuatu menimpa dirinya, ingat ya, menimpa dirinya si wanita bukan untuk janinnya. Kalau itu untuk takut dia menimpa dirinya, maka wajib qadha baginya. Wajib dia mengqadha. Yang kedua, apabila ia tidak puasa karena khawatir kandungannya atau janinnya saja, jadi dia khawatir, dia mampu, tapi dia khawatir saja tentang janin dan kandungannya saja, maka di sini pendapat Syafi'i menyebutkan bahwa dia mesti mengqadha sekaligus membayar fidyah. Kalau dia khawatir hanya dengan janinnya saja. Ayo benar sekalian, itu dua pendapat yang kita guraikan. Yang keempat, boleh fidyah secara mutlak. Boleh fidyah secara mutlak, fidyah ya. Tadi mengqadha mutlak, sekarang fidyah mutlak. Nah, fidyah secara mutlak, inilah pendapat yang paling ringan. Jadi, inilah pendapat yang paling ringan. Ya benar sekalian, ini pendapat yang paling ringan ini adalah benar sekalian, ini pendapat dari dari hadis riwayat Daraqutni, hadis 2385, dan beliau menyatakan sahih dalam Al-Jami' Asy-Syahih di Sunan wal Amasanid, dalam taklidnya disebutkan dalam sanad sahih dengan syarat Muslim. Nah, yang sekalian, apa yang maksud di sini? Ini fidyahnya mutlak, ya. Ini fidyahnya mutlak. Kenapa ulama berpendapat fidyah saja mutlak? Ya. Pertama, pendapat fidyah mutlak ini adalah wanita hamil dan menyusui dikiaskan dengan orang tua yang sulit berpuasa. Yang kedua, karena terdapat fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup dengan membayar fidyah saja. Yang ketiga, terdapat hadis yang menerangkan sabda Rasulullah, "Innallaha wada'a 'anil musafir as-shaum wa satara as-salah wa 'anil jublah wal mardi'." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah meringankan setengah solat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Kita tahu bahwa menurut pendapat Al-Muqarram Ustadz Firhanda, seorang musafir bisa mengqashar salat dari 4 menjadi 2 rakaat. Ketika ia kembali bermukim, apakah ia harus mengqadha yang tadi qashar tadi itu? Tentu jawabannya tidak. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui, maka otomatis mereka juga tidak perlu mengqadha dan hanya membayar fidyah saja. Ya benar sekalian, ada 4 model ya, mengqadha saja. Oke. Yang kedua, fidyah saja yang terakhir. Oke. Yang ketiga adalah lihat situasinya. Kalau itu berhubungan dengan dirinya,
dia mengqada, kalau berhubungan dengan janinnya dia mengqada dan fidyah. Yang keempat adalah fidyah saja. Fidyah saja. Bunda sekalian, inilah 4 model yang didampakkan oleh para ulama kita. Lalu ya bunda sekalian, ana sebagai fikir ilmi tidak mampu menurut pendapat antum bagaimana? Ana seorang fikir ilmi, tapi ana coba mengambil pendapat-pendapat daripada ulama-ulama kita. Maka banyak ulama sependapat juga Ustadz Firhanda ini, ana mengutipnya dan ana membaca bacaan beliau itu, beliau memilih dan menguatkan pendapat keempat. Apa itu? Boleh dengan membayar fidyah saja. Oke. Boleh dengan membayar fidyah saja. Terlebih lagi ketika wanita itu, kata beliau, yang masih muda, masih produktif. Tentu mungkin hamil, menyusui, sedang menyusui pun kan hamil lagi kan. Nah, jadi kapan dia akan membayar eh, mengqadanya sehingga dia dapat membayar fidyah saja. Namun ayah bunda sekalian, anak berpendapat bahwa apabila wanita hamil itu yang menyusui mampu mengqadha, mampu dia mengqadha, maka itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Ayah bunda sekalian, Allah a'lam bishawab, ya, inilah ayah bunda sekalian tentang bagaimana uzur tentang wanita haid, wanita hamil, dan wanita menyusui. Semoga ada maknanya. Allah a'lam bishawab. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah pada yang 10 kita akan sambung kajian tentang uzur-uzur dalam berpuasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.